Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memaparkan video hasil kerja kelompok kami. Kelompok 9 yang beranggotakan Abid Bashid Abdullah, Anis Ulinaza Nurrohima, Novita Ramadhani, dan Winda Khairunisa. Baik, pemaparan materi yang pertama yaitu dari saya sendiri, dan kedua dari Novita, ketiga Winda, dan yang terakhir oleh Anis Ulinaza. Baik, yang pertama, pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, dan perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik. Identifikasi pasar-pasar baru, ahli ilmu pengetahuan yang pengembangan perusahaan-perusahaan, Rashid 1999. Baik, di sini ada beberapa teori pembangunan daerah, antara lain yang pertama teori ekonomi neoklasik, kedua teori basis ekonomi, ketiga teori lokal, keempat teori tempat sentral, kelima teori kuasasi kumulatif, dan yang terakhir teori daya tarik industri. Saya, Novita Ramadhani, akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, ketimpangan pembangunan sektor industri. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi di daerah dengan konsentrasi ekonomi yang tinggi cenderung pesat, sedangkan daerah yang konsentrasi ekonominya rendah ada kecenderungan tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga rendah. Industri manufaktur merupakan sektor ekonomi yang secara potensial sangat produktif. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan terhadap pembentukan PDB atau PDBR. Terjadinya ketimpangan pembangunan sektor industri atau tingkat industrialisasi antar daerah adalah sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Kurang berkembangnya sektor industri di luar Jawa merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi antar Jawa dengan wilayah di luar Jawa. Hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu ketersediaan bahan baku, letak geografis yang dekat dengan negara tetangga yang bisa menjadi potensi pasar yang besar yang baru di samping pasar domestik. Yang kedua, kurang meratanya investasi. Harold Tomar adalah korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan kurangnya investasi di suatu daerah membuat pertumbuhan dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat di daerah tersebut rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif seperti industri manufaktur. Terhambatnya perkembangan investasi di daerah disebabkan banyak faktor, di antaranya kebijakan dan birokrasi yang selama Orde Baru terpusat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah-daerah luar Jawa. Yang ketiga, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antar daerah juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hal ini karena perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar daerah dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan input bebas atau tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya kebijakan pemerintah, mempengaruhi mobilitas faktor produksi antar daerah. Menurut Alewis, jika
akhirnya, pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan menjadi lebih baik. Dalam pengertian Pareto optimal, semua daerah mengalami better off. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam atau SDA. Pemikiran klasik yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu pendapat tersebut dapat dibenarkan. Dalam arti sumber daya manusia dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, dan selanjutnya harus dikembangkan terus-menerus. Dan untuk itu diperlukan faktor-faktor lain. Di antaranya adalah faktor teknologi dan sumber daya manusia. Dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka lambat laun faktor endowment tidak relevan lagi. Hal ini dapat kita lihat negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang sangat miskin sumber daya alam. Yang kelima, perbedaan demografis. Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antara daerah. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, kedisiplinan, dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran. Yang keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah atau intra-trade juga menyebabkan faktor yang turut menciptakan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Tidak lancarnya intra-trade disebabkan oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi. Saya Winda Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah harus memegang peranan positif. Ia tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnya sehingga problema itu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas. Karena kekuatan yang ekonomi, perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan problema tersebut karena pengertian tersebut tidak ditemui di alam yang modern. Karena itu, tindakan pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi negara-negara seperti itu. Jadi, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, entrepreneur. Yang kedua, koordinator. Yang ketiga, fasilitator. Dan yang terakhir itu sebagai stimulator. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang paradigma baru dalam pembangunan ekonomi daerah. Paradigma pembangunan merupakan kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang diajarkan selama ini telah banyak membantu dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ilmu ekonomi dengan rangkaian teori-teori di dalamnya itu dipercaya dapat mengarahkan roda pembangunan secara umum, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dalam pelaksanaannya dimensi ekonomi selalu ditempatkan sebagai acuan pertimbangan yang dominan. Pengertian pembangunan berdirikan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan masalah alokasi sumber daya yang dimiliki. Jadi sumber daya yang diperlukan sebagai faktor produksi utama yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Paradigma yang terdapat pada teori-teori ekonomi tersebut ampuh dalam mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi, saat ini banyak orang mulai tidak puas dengan pola pembangunan yang diterapkan selama ini atau konvensional dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim akan memaparkan materi tentang strategi dalam pembangunan ekonomi daerah. Secara garis besar, strategi pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad dapat
dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, strategi pengembangan fisik. Melalui pengembangan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus, tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki pesona atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Yang kedua, strategi pengembangan dunia usaha. Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreativitas, atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi pembangunan sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah suatu keniscayaan. Baik, demikian video pembelajaran dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, harap dimaklumkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.